Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Fadilah dengan NIM 2302100010 dari Program Studi D3 Hubungan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Cirebon. Dalam video kali ini, saya akan membahas salah satu materi yang ada di buku Manajemen Isu dan Krisis karya Pak Prayudi SIP MA PhD untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Isu dan Krisis yang diampu oleh Ibu Uun Maksunah Esos MM. Materi yang akan saya bahas yaitu bab 2 tentang definisi dan konteks manajemen isu. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih definisi dari manajemen isu? Yuk kita bahas bareng-bareng. Manajemen artinya mengelola dan isu artinya sebuah masalah. Sedangkan menurut Register dan Larkin, isu yang muncul adalah suatu kondisi atau peristiwa baik secara internal maupun eksternal perusahaan yang jika berlanjut akan memiliki dampak signifikan pada fungsi atau aktivitas perusahaan atau pada kepentingan masa depan perusahaan. Nah, awal mula munculnya isu itu ketika ada ketidaksesuaian nih antara pihak manajemen perusahaan dengan publik. Artinya ada yang tidak sejalan nih antara perusahaan dan publik. Contohnya dalam kasus isu Pantai Ancol yang terjadi pada 14 Oktober 2017 lalu, di mana warga DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta menggratiskan tiket masuk ke Ancol karena saham Pantai Ancol itu 72% milik Pemprov DKI Jakarta dan 10% itu milik publik. Nah, untuk mengembalikan nama Pemprov DKI Jakarta di bawah pimpinan Anis Sandi, pihak Ancol memutuskan untuk menggratiskan tiket masuk Ancol untuk warga DKI Jakarta, namun khusus bagi pelajar pemegang kartu Jakarta Pintar. Jadi bagi warga DKI Jakarta yang memiliki KJP itu masuk ke Ancolnya gratis ya. Nah, kemudian isu muncul dan berkembang itu ketika ada perubahan ketidaksesuaian nih antara lingkungan atau publik dengan perusahaan. Terus bagi pihak manajemen perusahaan untuk secara proaktif itu mengidentifikasi untuk kemudian merespon isu dan menjadikannya keuntungan atau manfaat bagi perusahaan. Isu yang muncul dan tidak dikelola dengan baik atau ditangani dengan baik akan berkembang menjadi sebuah krisis. Kemudian ada jenis-jenis isu. Isu dapat dikategorikan ke dalam 4 jenis. Yang pertama ada fakta, ada definisi atau kategori, kemudian ada nilai, dan ada kebijakan. Nah, yang pertama itu ada isu fakta. Isu fakta itu merupakan isu yang tidak perlu dipertentangkan. Misal, isu bahwa perusahaan menghadapi kekurangan bahan mentah. Nah, contohnya dalam kasus yang terjadi di Jambi, di mana waktu itu pemerintah didesak untuk mengatasi masalah kekurangan bahan baku karet. Nah, karena menyusutnya produksi getah karet jadi penyebab industri pengolahan karet di Jambi itu banyak yang berkembangan. Pemerintah didesak untuk mengatasi persoalan itu agar tidak semakin banyak lagi nih industri karet yang tutup. Jadi sebagian pabrik yang masih bertahan mencoba bersiasat nih dengan mengurangi jam produksi dan jumlah produksi. Kemudian ada isu definisi atau kategori. Nah, isu ini bisa jadi menjadi lebih dari satu definisi. Maksudnya isu tersebut masuk ke dalam isu ringan, sedang, atau berat. Kemudian jenis isu tersebut bisa didiskusikan dalam ruangan dewan, dalam diskusi media, atau ke dalam pengadilan nih. Nah, kemudian yang ketiga ada isu nilai. Isu nilai itu meliputi penilaian apakah sesuatu itu baik atau buruk, etis atau tidak etis, benar atau salah, dan sebagainya. Misalnya, apakah benar nih bagi perusahaan Nestle untuk memasarkan dan menjual susu bubuk formula di negara-negara berkembang. Kemudian yang keempat itu ada isu kebijakan, meliputi pertikaian atas tindakan yang harus diambil pada situasi tertentu. Nah, sebelumnya kita sudah membahas definisi manajemen isu kan? Selanjutnya, menurut Tucker dan Broom dalam Public Relations Journal November 1993, menurut mereka, manajemen isu adalah sebuah proses manajemen di mana tujuannya adalah membantu mempertahankan pasar, mengurangi resiko, menciptakan peluang dan mengelola citra sebagai aset perusahaan untuk kemanfaatan perusahaan dan stakeholder utama. Nah, hal ini dicapai dengan cara
mengantisipasi, meneliti dan memprioritaskan isu, menilai dampak isu terhadap perusahaan, merekomendasikan kebijakan dan strategi untuk memperbesar peluang, meminimalisir resiko, mengimplementasikan strategi, dan mengevaluasi dampak program. Manajemen isu harus menjadi kebijakan proaktif pihak manajemen perusahaan dengan mencermati isu, mengumpulkan dan mengelola informasi dan opini yang berhubungan dengan isu akan memberikan keuntungan sosial dan kemanfaatan kompetitif bagi perusahaan. Selanjutnya ada kritik terhadap manajemen isu. Kritik menyatakan bahwa tidak ada satupun manajemen perusahaan yang memiliki wewenang untuk mengarahkan agar lingkungan tetap atau tidak berubah. Nah, perusahaan juga tidak berhak memutuskan arah kemana lingkungan akan berubah. Nah, definisi tersebut menurut Register dan Laskin pada 2000. Munculnya kritikan ini, menurut Tucker dan Brown, menimbulkan keraguan untuk mengadopsi manajemen isu sebagai fungsi manajemen pada beberapa bidang. Nah, yang pertama itu financial risk. Jika ada, manfaat manajemen isu baru terlihat dalam jangka panjang. Kemudian yang kedua ada boundaries. Komunikasi berdasarkan isu hanya merupakan satu instrumen yang digunakan bersamaan dengan misalnya penelitian, perencanaan, perusahaan, manajemen perubahan, dan aktivitas media dan komunikasi lainnya. Oleh karena itu, akan sangat sulit mendefinisikan dan mengevaluasi jika dilakukan terpisah dari lainnya atau isolasi. Kemudian yang ketiga ada diversity. Orang-orang yang aktif terlibat dalam menjalani fungsi manajemen isu bukan hanya berasal dari latar belakang public relation. Mereka bisa meliputi pengacara, analis dan perencana perusahaan, peneliti, dan sebagainya. Nah, yang perlu dipahami bahwa sekecil dan sesederhana apapun, isu bisa berkembang menjadi besar dan berpotensi menjadi sebuah krisis yang pada akhirnya mengancam eksistensi perusahaan. Oleh karena itu, penerapan manajemen isu dalam perusahaan harus dilihat sebagai kebijakan proaktif dalam manajemen perusahaan. Penelitian akademis dan kasus praktisi menunjukkan bahwa penggunaan teknik manajemen isu yang efektif dapat meningkatkan market share, meningkatkan reputasi perusahaan, menghemat uang, dan membangun hubungan yang penting. Nah, kegagalan dalam menerapkan manajemen isu bisa berdampak pada penurunan market share, reputasi perusahaan menjadi rusak, biaya pemulihan yang tidak sedikit, menempatkan manajemen dalam pencitraan negatif, dan mengurangi independensi perusahaan melalui regulasi yang cenderung mengikat. Itu saja penyampaian dari saya mengenai bab 2 yang ada di buku Manajemen Isu dan Krisis. Semoga kata-kata saya dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.